Apa? Iven, Iyen, Indah Putri, Indah Rahma, Aden Bu. Jessica, Joseph, Devin, Nusara, Hadir Bu. Omega, Filipus, Lilo, Selamat Bulan, September Bulan, Silvatu, Suniman, Sabar, Noverdi, Tiara, Joshua, William. Ada yang absen orang ya? Ya, biar yang tidak ada kan? Oke, tunggu. Sebagaimana kita sudah belajar minggu yang lalu tentang pengharapan, ya kan? Apa judul kita minggu yang lalu? Hidup berpengharapan. Bagaimana hidup berpengharapan? Apa itu berpengharapan? Apa yang namanya hidup berpengharapan? Siapa yang bisa menjawab? Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Pengharapan adalah sebuah keinginan untuk terjadinya hal-hal yang baik. Baik. Ya kan? Iya, Bu. Sebuah hal-hal yang baik, cepat atau Lambat. mungkin tidak hari ini, mungkin besok, mungkin tidak besok, mungkin lusa akan terjadi. Itu namanya pengharapan. Dalam materi ini, Bu, materi yang kita bahas hari ini adalah materi tentang materi kita hari ini adalah memilih untuk tidak berputus asa. Baca. Udah. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Memilih untuk tidak berputus asa. Dalam materi ini nanti Nunggu, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian semua bahwa materi ini memiliki tujuan Nunggu.
dapat Kenapa menyesal. orang sering berputus asa? Karena merasa tidak mampu, ya kan? Oh ya. Tidak mampu. Itu adalah sebuah hal yang menyebabkan manusia putus Asa. tidak mampu. Saya ini loh ibu, nggak bisa saya menghafal. Saya ini tidak bisa belajar lama. Ah udah bu, mendingan saya berhenti sekolah aja. Cepat mengalah sebelum berperang. Itu adalah sebuah penyebab bu putus asa karena merasa gagal. Ya kan, merasa gagal. Selanjutnya bu, hidup berputus asa, lawan katanya adalah lawan kata itu antonima. Hidup berputus asa itu antonimnya adalah berpengharapan. Harapan. Artinya orang yang berputus asa itu lawan katanya adalah berpengharapan. Harapan. Hidup berpengharapan. Apa itu hidup berpengharapan? Siapa yang bisa? Hidup berpengharapan itu suah aja. Berdiri. Pengharapan adalah sikap hidup yang optimis meskipun tidak kejadian yang ada di dalam hidupnya dan yakin akan ada kebaikan dari setelah demikian. Nah, itu namanya. Artinya sebuah sikap optimis. Tahu optimis dong? Yang tidak cepat mengalah, tidak cepat putus asa. Kan ada sebuah pepatah kan, kalau enak jangan terus ditelan. Ibarat makanan kan, kalau enak jangan langsung ditelan, makan dulu. Kalau pahit juga jangan langsung Punya. keluarkan, dibuang. Karena setelah kita makan yang enak pasti ada yang pahit, dan setelah kita makan yang pahit pasti ada yang enak, iya kan? Iya. Begitu juga dengan namanya penderitaan. Di dunia ini banyak penderitaan yang kita alami dalam keluarga kita, dalam pergaulan hidup kita. Banyak yang namanya manusia kan tidak pernah lepas dari penderitaan, ya kan? Iya, Bu. Jadi penderitaan itu berguna bagi kita untuk mendewasakan kehidupan kita. Iya kan? Mendewasakan. Contohnya memang. Contohnya kan ada yang kehilangan apa yang pernah kalian alami tetapi ternyata membawa sukacita. Ada kemarin ilustrasinya begini. Ada seorang nenek kan. Nenek ini tidak bisa berjalan, sudah lumpuh kakinya. Dia menyuruh cucunya untuk mengambil sebuah tongkat. Nenek itu berada di sini, tongkatnya ada di sana. Cucunya juga ada di sana. Dia mengatakan, "Halo nak, ambillah tongkat saya." Cucunya itu menjawab, "Iya nek, tunggu ya." Lalu dia main-main handphone. Kesalahan nenek ini, dia tidak mau lagi menyuruh cucunya ini untuk mengambil tongkat. Apa yang terjadi? Nenek ini lalu berusaha berjalan untuk mengambil tongkat. Saat dia sudah beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba ambruklah lantai 2 di mana dia berada. Ambruk, jatuh. Coba tadi kalau tongkatnya sudah diambil sama cucunya, dia pasti tetap berada di tempat dan kena ambrukan dari lantai 2, dan pasti dia sudah meninggal dunia. Itu artinya dari cerita itu bahwa kita jangan langsung berputus asa jika menghadapi sebuah masalah. Mungkin tadi dia marah kepada cucunya, ini orang nggak bisa disuruh sih, ini orang nggak bisa diminta tolong sih, nggak bisa bantu. Ya kan, kadang-kadang ini orang nggak bisa minta bantu kita, ini orang nggak bisa membantu orang. Ya kan, nggak bisa membantu orang. Tetapi ternyata Tuhan memiliki tujuan dari apa yang kita lakukan. Ya kan, Tuhan memiliki tujuan dari apa yang terjadi. Ya kan, Tuhan memiliki tujuan. Itu artinya bahwa hidup berpengharapan itu
kita juga harus mengenal bagaimana ciri-ciri orang yang berputus asa. Nah, sebelum kalian lihat ini dulu, kalau biasanya kalau berputus asa, apa ciri-cirinya? Kevin, apa ciri-cirinya Kevin? Tidak semangat. Satu lagi, apa ciri-cirinya? Tidak mau berusaha. Silian, apa ciri-cirinya di sini nak? Apakah suka cita dia kalau lagi asa atau bagaimana? Baik sedih, ya kan? Kalau kita putus asa, kalau ada keinginan kita yang tidak dituruti, ngambek, ya kan? Apalagi Osem? Biasanya malas. Kalau disuruh, jangan suruh, tak bisa. Malas aku, ya kan? Tidak mau. Hanya Sandra, apa lagi Indra? Biasanya orang yang putus asa itu mau bergaul tidak? Tidak mau bergaul. Kayaknya mau bermusuhan sama orang. Kalau tidak, sama dia, nama aku pergi ke situ. Ya kan? Ini merupakan ciri-ciri orang yang putus asa. Yang pertama nomor adalah timbulnya sifat malas. Malas disuruh tidak mau. Kedua, apa ciri-ciri yang kedua? Tidak ada niat atau semangat untuk berjuang. Itu adalah ciri-ciri orang yang putus asa. Bagaimana wajahnya orang putus asa? Sedih. Murung. Ya ampun. Sedih. Kalau kita bicara sama dia, cuek, ya kan? Ambek dia. Bagaimana hati dan pikirannya? Mudah terpancing emosi. Mudah terpancing emosi. Mudah marah, sensitif. Itu ciri-ciri orang yang suka berputus asa. Nah, sering melamun. Biasanya kalau perempuan ini suka melamun, ya kan? Melamun, menyendiri. Apalagi kalau masalah-masalah hubungan dengan orang yang spesial, ya kan? Suka menyendiri, suka melamun. Kalau laki-laki biasanya bagaimana? Kalau minum alkohol, ya kan? Main bola. Ada juga laki-laki itu tidur saja, ya kan? Malas dia. Ya boleh disuruh. Itu nomor adalah ciri-ciri orang berputus asa. Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak berputus asa. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita dituntut jangan berputus asa. Putus asa itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena biasanya kalau orang berputus asa itu ya sulit untuk menerima hal-hal yang positif. Sulit untuk menerima hal-hal yang positif. Sedangkan kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Ya kan? Kalau apa yang kita butuhkan, walaupun tidak secepat kilat diberikan oleh Allah. Kan sebagaimana kita tahu ada 3 jawaban cara Allah menjawab doa. Gimana cara Allah menjawab doa? Yang pertama adalah ya. Kalau apa yang kita minta sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita, maka Allah menjawab doa kita ya. Ya kan? Contohnya kamu berdoa, Tuhan, saat ini saya belajar tempera, tolong saya di perjalanan. Allah menjawab tidak? Tapi Allah menjawab ya. Ya kan? Allah menjawab ya. Kedua, saat kita Allah menjawab doa kita. Saat menjawab yang kedua adalah ditangguhkan. Allah menangguhkan apa yang menjadi doa kita. Kenapa ditangguhkan? Kalau itu masih ada tahap-tahap yang kami lakukan. Contohnya, Tuhan
tidak baik dengan kita. Dengan kita memiliki harapan, ada orang yang membuli kita. Pergi kita sekolah kan? Hei, ngapain ke sekolah? Mendingan pergi kamu kerja dapat uang. Sekolahnya ujung-ujungnya duit, ya kan? Mencari uang. Nggak usah sekolah. Tapi karena pandangan kita akan merubah hal-hal yang buruk. Enggak. Walaupun begitu tambah banyak, sekolah ini seperti ini menghabiskan waktu dan energi. Saya berusaha untuk tetap sekolah. Harapan kita akan menambah kebahagiaan kita. Ya kan? Menambah kita bahagia. Kalau kita menikmati apa yang kita lakukan, maka akan membuat kita bahagia. Harapan kita mencegah kita untuk bersikap berlebihan. Artinya kita bisa mengerem, bisa mengontrol diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Contohnya, kalau ada yang mengajak kita menginginkan maunya sebuah alat musik. Ada orang mengatakan, ayo kita mencuri alat musik, biar kita punya alat musik. Tapi karena kita punya harapan, tidak. Nanti kalau saya sudah berhasil, maka saya bisa membeli alat musik. Berarti kita bisa mencegah sikap-sikap yang berlebihan untuk secepatnya mendapat alat musik. Harapan juga dapat menyembuhkan kita. Kalau keinginan kita sudah tercapai, maka kita senang. Bagaimana dulu perasaan kalian kalau tercapai keinginan kalian? Bahagia. Bagaimana? Kalau seperti hari ini kan bekerja kan? Dari rumah tadi udah berbicara sama orang tua, "Ma, saya mau baju ini, sama mau baju ini." Kalau sudah tercapai, bagaimana sikap kalian? Iya, bahagia. Kalau disuruh sama orang tua, iya Ma, iya Pak, iya Pak. Bahagia semua. Coba kalau tidak tercapai. Coba kalau tidak tercapai, bagaimana? Tidak semangat. Pasti cemberut terus, ya kan? Cemberut terus. Itu kalau tidak tercapai. Dalam Mazmur bisa dibaca nanti di rumah. Mazmur 21 sampai 30 memberikan kita janji Allah. Dalam Mazmur 21 kita diberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Mazmur 22 Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Mazmur 23 sampai 30 merupakan janji Allah bagi orang yang percaya. Ini nanti menjadi tugas Anda untuk baca di rumah ya. Mazmur pasal 21 sampai pasal 30. Baca nanti di rumah ya. Bisa dibaca di rumah nanti. Bisa, Bu. Bisa diceritakan sama ibu minggu depan. Bisa, Bu. Akan baik-baik ya. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang dipahami? Atau ada masalah yang Anda hadapi tetapi tidak bisa Anda pecahkan? Ada? Ada nak? Ada Kevin? Ada apa Kevin? Apa Kevin? Ada? Sudah banyak. Tidak. Ada Daniel? Tidak ada. Sudah motor sudah lama ini. Ada? Tidak. Paham Banu? Paham tentang materi ini? Kalau Anda sudah paham, maka sebagai simpulan dari materi ini adalah bahwa putus asa itu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengalaman dalam melakukan, dalam mempraktikkan, dalam melaksanakan hidup berpengharapan atau hidup yang tidak mau berputus asa. Contoh utama dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Ingat ya, Tuhan Yesus itu sudah sangat memberikan pengorbanan bagi kita. Tuhan Yesus pun mampu memberikan nyawanya bagi kita. Dia mati di kayu salib untuk siapa? Untuk Dia. Menyelamatkan hidup kita. Saat kita berada dalam dosa,
siapa? Kepada Tuhan. Tuhan bantu saya punya masalah. Berikan saya hikmat untuk melakukan. Di dalam belajar kadang-kadang sering kita mengalah. Matematika lagi hari ini. Fisika lagi hari ini. Saya benci dengan mata pelajaran ini. Jangan langsung berputus. Banyak kita berdoa, Tuhan tolong. Saya tidak mampu Tuhan Yesus untuk belajar fisika, matematika. Tolong saya Tuhan. Saya tidak mampu. Dengan begitu kitalah tercermin menjadi anak-anak Tuhan. Sampai di sini, ini nanti sebagai tugas kita di rumah. Ibu nanti meminta kalian mengerjakan di rumah adalah menceritakan pengalaman saat berputus asa dan cara bisa bangkit dan memiliki harapan. Mungkin ada masalah yang pernah hadapi, jangan cari dulu. Sudah pernah kan berada dalam putus asa dan bagaimana caramu sendiri menyelesaikan? Minggu depan ibu tanyakan untuk bisa diceritakan kepada ibu. Oke. Bisa. Semangat. Baik, Nunggu. Dalam mengakhiri materi ini, marilah kita mengakhiri dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kami yang mengajari kami untuk tidak berputus asa dalam menjalani hidup ini. Tuhan tolong kami tidak memiliki kemampuan Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami mohon hikmat daripada Tuhan. Itulah yang menjadi pedoman dalam hidup kami untuk meningkatkan iman kami, untuk meningkatkan hidup kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpuji termulia nama Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.